Saya sudah menyimak penjelasan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin ini tentang bagaimana Ibnu Hajar mengatakan kalau imsak itu bid'ah. Ternyata ya begitu ya. Masih muter-muter di situ, berkelidi itu pemahaman saya. Sebetulnya Ustadz Dr. Zainal Abidin ini kalau sejak awal lebih jujur itu enak. Jujur maksudnya itu adalah kalau mau mencari ulama yang membid'ahkan imsak itu, ya nggak usah malu-malu, sebut saja nama ulamanya. Ya siapa lagi kalau bukan ulama kebanggaannya, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Bahkan kalau mau berdebat masalah apakah itu bid'ah atau tidak, nggak perlu berdebat dengan aswaja, berdebat saja dengan ulamanya sendiri yang satu lagi, yaitu Syekh bin Bas. Mari kita buktikan bahwasanya dua ulama Wahabi ini tidak sama masalah imsak itu. Satunya mengatakan itu bid'ah, satunya nggak mengatakan itu bid'ah. Bahkan itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mari kita baca dari Syekh Utsaimin. Wasullah Syekhu Ibnu Utsaimin amma yujadu fi ba'dis saqawim ya, min tahdidi waqtil imsaki fil fajri binahwi rub'i sa'atin faqala. Ini seperempat ya. Jadi 15 menit sebelum azan karena rub'u sa'ah ya. Hadza minal bid'ah wa laisa lahu aslun minas sunnati. Itu adalah bid'ah, tidak punya dasar dalam sunnah. Balis sunnatu ala khilafihi. Oh ini kan jelas Pak. Bahkan sunnahnya itu yang menyelisihi itu atau sebaliknya dari itu. Perhatikan, li'annallaha qala fi kitabihi al-aziz, berdasarkan firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla al-fajru. Wa hadzal imsakul ladzi yasna'uhu ba'dun nasi ziyadatun ala ma faradallahu azza wa jalla fayakunu batilan wa huwa minat tanattu' fi dinillahi. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'una. Jadi pendasarannya pun tidak mengambil dari hadis Ibnu Hajar. Jadi kan Syekh Utsaimin aja Pak tahu kalau ucapan Ibnu Hajar minal bid'ah al-munkarah itu bukan dasar dari membid'ahkan imsak. Syekh Utsaimin pakai hadis yang lain dan pakai ayat. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi dipikirnya karena perintahnya mungkin ya makan sampai fajar. Ini kok sudah tidak makan sebelum fajar, berarti bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnahnya. Kan kira-kira begitu ya. Mestinya Ustaz Zainal pakai ini ya. Nggak usah malu-malu. Ulama Wahabi ya kan memang Wahabi. Kenapa harus malu-malu? Daripada maksa Ibnu Hajar, ulama Wahabinya saja tidak pernah menggunakan dasar itu sebagai membid'ahkan imsak. Apa lebih keren Dr. Zainal Abidin ini daripada Syekh Utsaimin? Apa Syekh Utsaimin nggak tahu kitab Fathul Bari? Kan jadi lucu ya. Jadi kalau mau membid'ahkan prinsipnya adalah karena dianggap tanattu. Tanattu itu tasyaddud ya mungkin ya. Maksudnya lebih dari yang diperintahkan. Perintahkannya kan berhenti sebelum fajar, berhenti ketika fajar. Kenapa berhenti sebelum fajar? Jadi dipikirnya itu perintah. Atau batasannya kan sampai fajar. Ada apa berhenti sebelum fajar? Dipikirnya begitu. Sekarang coba perhatikan bagaimana penjelasannya ulama kebanggaan ini juga. Walaupun Ustaz Zainal ini kalau bicara tentang Syekh bin Bas sering-sering salah. Tentang mengusap wajah kata Ustaz Zainal Syekh bin Bas membid'ahkan. Padahal kan tidak. Nah sekarang perhatikan bagaimana Syekh bin Bas bicara tentang imsak itu. Ini adalah jawaban Syekh bin Bas ketika ditanya tentang berhenti makan sebelum sahur atau batasan-batasan makan dalam sahur itu. Al-jawabu as-sunnatu takhirus sahuri. Memang sunnahnya itu adalah mengakhirkan sahur. Tetapi di sini masih dijelaskan ila akhiril laili, yaitu sampai akhir malam, sampai batas malam akhir, yaitu sampai subuh, kan begitu.
Lakin tetapi yang bagi semestinya, seyogyanya, ya, yang bagi itu nggak mesti wajib Pak, tetapi anjuran setidaknya, tetapi semestinya, yang bagi sepantasnya, sepatutnya. Masa itu mau dianggap bid'ah? Orang kata Syekh bin Baz yang bagi. Kalau itu dianggap bid'ah, berarti Syekh bin Baz itu mengatakan yang bagi melakukan kebid'ahan. Gimana itu? Yang bagi ayu qaddama, untuk didahulukan sahur itu qoblal fajri, sebelum fajar. Memang batasannya itu sampai akhirul lail. Akhirul lail itu yaitu tulu'ul fajri. Memang. Tetapi semestinya itu didahulukan yaitu sebelum fajar. Qoblal fajri ini kan jelas Pak. Hatta yafrogho al-mustahirru qoblal adhani, sampai orang yang al-mutasahhir ya bukan hatta yafrul mutasahhiru, sampai selesai orang yang bersahur itu qoblal adhani, sebelum adzan, bukan selesai pas adzan Pak. Memang ayatnya itu sampai fajar, tapi yang baginya itu taqdimus sahuri qoblal adzan hatta yafrughul mutasahhiru qoblal fajri atau qoblal adzan, sebelum Pak. Makanya kan sudah pas itu 4 menit itu. Sulusu humusis sa'ah, 1/3 dari 1/5 dari 1 jam. 1 jam itu 60. 1/5 12. 1/3 dari 1/5 atau dari 12 4 menit. Ya berarti ada tradisi berhenti sebelum azan atau sebelum fajar. Wan nabiyyu, perhatikan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabata anhu, telah sahih, ya, tertetapkan, telah benar-benar terjadi, anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahhara, bersahur, fi akhiril laili, di akhir malam. Ini maksudnya kan di hadis Anas itu ya. Jadi para sahabat yang bersahur, karena tasaharna ma'a Rasulillah. Maka di sini summa qomu, kemudian para sahabat yang sahur bersama Rasulullah itu berdiri ila sholati, untuk sholat, ba'da sahuri, setelah sahur. Faqomu ya, atau qomu, setelah sahur ya, mereka itu berdiri untuk sholat ya. Wasu'ila Anasun an dzalika. Kemudian salah satu yang ikut dari sahur itu yaitu Anas bin Malik ditanya an dzalika, tentang hal itu. Apa pertanyaannya? Kam kana bainal adani was sahuri. Berapa lama antara? Kalau sudah ditanya berapa lama antara, itu berarti ada space, ada jarak. Ngapain kita ditanya berapa lama kalau tidak ada jarak, Pak? Artinya para sahabat dan Rasulullah bersahur itu ada jarak antara berhenti sahur dengan azan. Bahkan di sini Syekh bin Baz bukan mengatakan dengan sholat, tapi dengan azannya. Nah, perhatikan di sini, saya lanjutkan ya. Maka dijawab, qala, Anas menjawab, qadra khamsina ayatan fal maksudu anna ta'khira afdalu lakin yantahi qoblal adhani. Itu Pak. Maksudnya adalah antara Rasulullah berhenti sahur dengan masuk waktu subuh itu sekitar 50 ayat. Atau tadi itu, kalau kata Ibnu Hajar, sulusu humusis sa'ah. Maka apa maksudnya? Kata di sini, maksudnya dari hadis ini, annat ta'khiru afdalu. Memang iya, takhir itu afdol. Bukan sahurnya jauh-jauh sebelum subuh, berhentinya jauh-jauh sebelum subuh, bukan. Lakin tetapi yang tahi, selesai sahur itu qoblal adzan, sebelum adzan. Jadi imsak itu Pak, mau diajak kita ikut sunnah Rasulullah, ikut sunnah para sahabat. Apa itu? Berhenti sahur sebelum adzan. Jadi kalau mau dipartisi, kesimpulannya simpel saja Pak. Kapan kamu boleh sahur? Ingat, boleh, bukan wajib. Sahurnya aja sunnah kok. Jadi nggak ada di sini keharusan Pak. Ya. Kalau tentang makan sahur itu, hukum yang ada di situ adalah kapan tidak boleh. Tidak ada kapan wajib Pak. Karena sahur saja tidak wajib. Jadi kapan tidak boleh, yaitu ketika azan.
Kapan boleh? Yaitu sebelum azan. Kapan sunnah? Yaitu di waktu-waktu terakhir sebelum azan berhentinya. Jadi sunnah takhirus sahur itu bukan berhenti pas subuh, Pak. Berhenti sebelum subuh. Ini bahasanya Syekh bin Bas. Yambaghi ayyuqaddama qoblal fajri. Berhentinya itu sebelum fajar. Bahkan dipertegas di bawah, al maksudu takhirus sahuri afdalu walakin yantahi qoblal adzan. Lalu orang-orang imsak itu tujuannya apa? Yang ngajarin itu. Ngajarin sebentar lagi subuh. Sudah waktunya berhenti sahur. Bukan wajib, Pak, tapi memilih yang afdol. Karena afdolnya memang berhenti sahur itu sebelum subuh. Sesimpel itu, Pak. Sama dengan lampu kuning, lampu merah lah, Pak. Lampu kuning itu pelan-pelan. Walaupun kita terbalik. Kita kalau kuning ngebut, takut kejebak lampu merah. Lampu merah berhenti itu tradisi kita. Tradisi orang manusia begitu. Ada warning. Batas terakhir itu, mesti sebelum batas terakhir itu ada pertanda kamu sudah memasuki sebentar lagi mentok. Sebentar lagi kamu sudah mau subuh. Sebentar lagi adzan. Maka ikuti tradisi Rasulullah. Rasulullah kalau sahur itu bukan berhenti pas adzan, tapi sebelum adzan. Yambawi ayyuqaddama qoblal adzani. Ya, jadi itu didahulukan sebelum pelaksanaan adzan. Ya, kalau misalnya yambawi di mana wajib, qoblal adzan nih berarti wajib sahur sebelum adzan, atau maksudnya tidak boleh setelah adzan. Oke, kau masih berpolemik itu maksudnya sahur sebelum adzan, tapi berhenti pas adzan. Oke, kalau berpolemik begitu, perhatikan closingnya di bawah, wal maksudu anna ta'khiru afdalu lakin yantahi qoblah, bukan indah, Pak. Berhenti sebelum, bukan ketika. Itu bahasa, Pak. Jadi intiha ussahuri qoblal adzan itu afdol. Afdol kalau dianggap menyelisihi sunnah. Kata Syekh Utsaimin gimana? Nah, begitu ya. Begitu simpel sekali sebetulnya. Kamu kalau baca di kitab fikih ucapan Imam Nawawi, kubailal fajri, mesti itu, Pak. Sunnahnya itu berhenti sebelum fajar, bukan ketika fajar berhenti. Karena kalau sudah berhenti ketika fajar itu kamu sudah wajib berhenti. Bukan sunnah lagi berhentinya, wajib berhenti. Nanti kamu pikirkan lebih baik melakukan yang wajib. Si goblok. Maksudnya wajib berhenti itu kamu kalau makan haram. Begitu ya. Jadi kalau sunnahnya berhenti ya sebelum fajar. Kalau masih mau lanjut boleh, tapi kalau sudah fajar haram kamu makan. Jadi jangan dibahasakan wajib berhenti, nanti kamu bingung. Wajib berhenti ketika fajar, berarti kalau berhenti sebelum fajar jadinya haram. Kan repot. Wajib berhenti sebelum fajar sunnah, kita pilih yang wajib berhenti ketika fajar, jadi rusak hukum. Maka kita bilangnya kalau sudah fajar haram makan. Jadi kamu mubah makan sampai fajar, haram makan ketika fajar, sunnah berhenti sebelum fajar. Kenapa tidak ada bahasa wajib makan sampai fajar? Karena sahurnya saja itu nggak wajib, Pak. Sesuatu barangnya aja nggak wajib, kok batasannya wajib, kan aneh. Ini kan sahur sesuatu yang sunnah saja. Maka kalau sesuatu yang hukumnya sunnah, ketika di situ ada bahasa wajib berhenti, maksudnya kamu kalau melewati itu haram. Batas dari kesunahannya atau batas dari kesunahannya itu adalah sampai sebelum fajar. Batas kebolehannya sampai fajar. Lewat dari situ haram. Imsak itu kan itu tujuannya. Gak ada orang itu yang gak ngerti kalau imsak itu adalah mengingatkan sudah mau dekat-dekat fajar. Rasulullah dulu itu berhenti kalau sudah dekat-dekat fajar. Tapi apa hukum berhentinya? Wajib? Nggak wajib, Pak. Tetapi sunnah. Ya. Kapan berhenti itu jadi wajib? Ya kalau sudah adzan. Kenapa begitu? Karena kalau sudah adzan haram kamu makan. Kalau ada di mulutnya harus ditalfit, harus dilepeh ya, dikeluarkan. Jadi begitu. Jadi kuncinya adalah
Ke Dr. Zainal ini lebih sakti dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin saja ketika ngegas itu bid'ah nggak berani bawa ibaratnya Ibnu Hajar, karena mungkin Syekh Utsaimin lebih paham dari maksudnya Ibnu Hajar itu daripada Ustadz Zainal. Jadi kalau mau berdebat masalah bid'ah, debat sama Syekh bin Bas. Kalau mau ngegas ada ulama, nggak usah bawa-bawa Ibnu Hajar, bawa aja Syekh Utsaimin. Kenapa nggak pede? Karena satu ulama bertentangan dengan Zakaria Al-Ansori, bertentangan dengan Ad-Dasuki, bertentangan dengan kitab-kitab fikih, di mana di situ mesti ada takhirus sahur itu ila kubailil fajri. Bukan mentok di adzan, mesti sebelum. Kubailun itu kan taskhir dari qablu. Mendekati sahur, apa mendekati adzan ya? Kalau kata Imam Syafi'i kan di waktu-waktu yang khawatir setelah itu adzan. Jadi berhentinya nggak pas adzan, Pak. Berhenti di waktu-waktu kalau saya khawatir setelah ini adzan. Berarti sebentar lagi, makanya sekitar 4 menit. Qadra khamsina ayat.